Halo, berjumpa lagi dengan saya Henry Indra di Jam Malam episode 18. Baru-baru ini viral seorang pria yang parasnya seperti anjing atau bisa juga dibilang mirip dengan Mickey Mouse di media sosial, khususnya di negara Spanyol, tapi sekarang sudah sampai ke dunia. Pria ini adalah Jonathan Galindo. Di jam malam pada malam hari ini saya ingin menceritakan siapakah Jonathan Galindo ini. Cut that fucking, cut that fucking shit. Semakin viral setelah seorang YouTuber bernama Carlos Name mengunggah di story Instagramnya bahwa ia sedang diteror oleh pria ini. Jadi pria ini sampai masuk ke dalam rumah si Carlos Name ini, berputar-putar di sekitar rumahnya sampai sesekali ingin masuk dalam rumah. Jonathan Galindo adalah seorang pria dengan gangguan mental yang sangat berbahaya, terutama untuk anak-anak kecil, karena dia adalah seorang pedofilia. Bahkan ada potongan video yang memperlihatkan ia sedang melakukan tindakan tidak senonoh bersama seorang pria dewasa. Karena video ini banyak yang berspekulasi bahwa Jonathan Galindo ini juga seorang homoseksual. Oke, kita kembali. Mengapa ia menyerang Carlos Name? Jadi beberapa waktu yang lalu, Carlos Name di akun YouTube-nya membahas atau mengulas tentang siapa Jonathan Galindo ini. Ia mengatakan bahwa betapa berbahayanya pria ini dan betapa berbahayanya ia bagi anak-anak kecil. Setelah dibahas oleh Carlos Name, nama Jonathan Galindo ini semakin dikenal orang akan kejahatannya. Karena namanya dikenal orang, akunnya juga diketahui orang, maka dari itu aksinya ini menjadi terbatas dan dia kesulitan untuk mendekati para korbannya. Sebelumnya saya bahas dulu bagaimana modus yang dilakukan oleh Jonathan Galindo ini. Modus Jonathan Galindo ini mendekati para korbannya. Ia mengajak beberapa anak kecil atau banyak anak kecil di media sosial. Ia mendekati lalu DM, chat dan lain-lain. Setelah itu mengajak anak-anak kecil ini untuk bertemu dengannya. Setelah bertemu, lalu korbannya akan diajak ke rumah. Lalu saat di rumah, para korbannya akan dilecehkan atau diserang secara seksual. Dan kabarnya para korban ini akan didandani terlebih dahulu menyerupai dirinya. Jadi korbannya akan didandani seperti anjing sebelum ia melakukan pelecehan tersebut. Hal itu dilakukan agar ia bisa lebih berimajinasi tentang apa yang ia lakukan. Itu adalah penyimpangan yang dimiliki oleh Jonathan Galindo. Agar mudah mendekati para korbannya, Jonathan Galindo ini sampai mengubah struktur wajahnya menjadi mirip dengan anjing atau Mickey Mouse agar terlihat lucu. Dan jika kita melihat foto-foto dan videonya, sepertinya ia sengaja sampai operasi plastik mungkin. Karena kalau kita melihat di giginya ini berbeda dengan orang-orang normal seperti biasanya. Jadi giginya ini lain. Karena hal itulah yang membuat Jonathan Galindo ini sangat marah dengan Carlos Name. Sampai ia mendatangi rumah Carlos Name pada malam hari dan seperti terlihat menantang atau ingin masuk ke dalam rumah milik Carlos Name ini. Carlos Name yang takut sempat merekam Jonathan Galindo yang mengelilingi rumahnya seperti ingin mendobrak untuk masuk. Karena kejadian itu, Carlos Name akhirnya menelpon pihak kepolisian. Lalu tak lama dari itu, pihak kepolisian berhasil menangkap Jonathan Galindo dan aksinya pun terhenti.
Di sekitar rumah Carlos Name ditemukan sebuah tas yang berisi sebuah laptop dan perangkat-perangkatnya yang diduga milik Jonathan Galindo. Karena ditemukan barang-barang itu, banyak yang beranggapan bahwa Jonathan adalah seorang ahli dalam bidang IT. Hal itu juga diperkuat, Jonathan ini bisa dengan mudah menemukan rumah Carlos Name ini. Setelah Carlos Name ini menemukan barang-barang ini, ia langsung menyerahkan barang-barang ini kepada pihak kepolisian. Akan tetapi pihak kepolisian mengkonfirmasi, mereka mengatakan bahwa alat-alat itu tidak ada satupun yang hidup, semuanya mati. Setelah tertangkapnya Jonathan Galindo, banyak sekali akun-akun yang bernama Jonathan Galindo lain bertebaran di media sosial. Meskipun bisa dipastikan kalau itu adalah akun palsu, tetapi apa salahnya agar kita tetap waspada. Dan orang-orang seperti Jonathan Galindo ini bisa saja masih sangat banyak. Siapa yang tahu? Kasus Jonathan Galindo ini harus kita jadikan pelajaran bahwa di media sosial banyak hal-hal yang sangat berbahaya dan bisa jadi kita tidak menyadarinya. Jadi mulai saat ini kita harus lebih peduli dengan orang-orang di sekitar kita, anak, teman, ataupun keluarga kita sendiri. Bagaimana menurut Anda? Apakah cerita ini cukup untuk mengobati rasa penasaran Anda tentang siapa Jonathan Galindo yang viral ini? Jika Anda mengetahui tentang kelanjutan kasus ini, tinggalkan komentar Anda atau tanggapan Anda di kolom komentar. Dan inilah Jam Malam pada malam hari ini, sebuah kisah yang bisa menjadi pelajaran buat kita dan bisa menemani malam hari kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa bergabung dengan kita di malam-malam berikutnya. Sekian dan terima kasih.